Jadi kalau kita ingin bebas dari masalah ya, ingin bebas dari masalah, syaratnya berjalan ke dalam, bukan berjalan keluar. Bebas dari masalah ya. Bebas dari masalah gini, ikhtiar disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kalau orang kota akses ke fasilitas kesehatan gampang, bisa sampai aksesnya ke dokter spesialis, bahkan dokter subspesialis, itu soal lain. Nah, yang kita bahas di dalam pemecahan masalah cara sufi adalah sehingga sebenarnya pemecahan masalah cara sufi baik di bidang pengobatan itu tidak bertentangan dengan teknik pengobatan yang lain. Artinya, lalu bagaimana caranya? Nah, kan gitu. Nah, lalu rumusnya, ini rumus secara sufi ya. Rumus yang barangkali termasuk kata-kata paling populer ya, aforisma paling populer di dunia sufi. Ada yang bilang ini hadis, ada yang bilang ini tidak hadis. Yang jelas maknanya benar. Kalau masalah apa ini ya, ini harus berhati-hati. Jadi kalau saya berusaha mengenal Allah, misalnya ini ya, berusaha mengenal Allah, Allah sebagai objek. Berarti kan ada subjek yang berusaha mengenal, ada objek. Berarti ada dua nggak? Iya nggak? Iya, ada dua. Berarti ada subjek, ada objek, dan Allah kita jadikan objek. Itu kira-kira musyrik apa enggak? Ya, kira-kira itu sopan apa enggak gitu kan? Ya. Secara intelektual manusia selalu bermasalah, itu intelektual. Secara rohaniah manusia tidak mungkin bermasalah. Ya, jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pemecahan masalah cara sufi. Ya. Namun sebelum kita menyelami jauh lebih dalam, kita ada info dari admin Tasawuf Indonesia. Tasawuf Indonesia untuk hari Minggu, Ahad 8 Februari 2026 ada event webinar buku zikir panduan praktis zikir la ilaha illallah. Ya. Untuk waktunya itu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan melalui via Zoom meeting. Untuk info lebih lanjutnya akan kami sampaikan di akhir video. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan langsung lanjut ke pembahasannya ya. Ya, baik. Kita langsung melanjutkan pemecahan masalah cara sufi halaman 14 ya. Kita masuk ke poin C ya, konsep kunci mengenal diri, mengenal Tuhan. Nah, apa kaitannya dengan yang kemarin? Jadi kemarin sudah berepisode-episode kita menyampaikan bahwa pemecahan masalah itu kita harus shifting, pindah ya Kak ya. Pindah atau apa namanya kemarin tuh, bergeser dari aku yang kecil ke aku yang besar. Artinya ego kita luruh. Nah, sehingga yaitu namanya tawakal, namanya berpasrah diri, itu kan di situ. Tapi itu nuansa apa namanya fenomena atau nuansa rohaniah. Jangan dicampur aduk dengan ego yang ikhtiar. Ikhtiar itu disesuaikan dengan kemampuannya. Misalnya contoh kalau di bidang pengobatan ya Kak ya. Ada orang desa yang nggak tahu apa-apa tentang kesehatan. Ikhtiarnya ya menurut ilmu yang dia dapat, jamu, datang suwo atau apa, orang Purwodadi disembur ya Kak? Disembur apa, terus mungkin kalau pakai daun simbuan kalau perut sakit, itu kan ikhtiar disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kalau orang kota akses ke fasilitas kesehatan gampang, bisa sampai aksesnya ke dokter spesialis, bahkan dokter subspesialis, itu soal lain. Nah, yang kita bahas di dalam pemecahan masalah cara sufi adalah bagaimana suasana batin kita waktu berobat gitu. Suasana batin atau rohani kita untuk berobat, bukan, jangan dicampur adukkan. Kalau sudah shifting dari aku kecil ke aku besar atau geser dari aku kecil ke aku besar terus diem. Enggak gitu ya. Nah, itu nanti jadi, sehingga sebenarnya pemecahan masalah cara sufi baik di bidang pengobatan itu tidak bertentangan dengan teknik pengobatan yang lain. Misalnya ada orang yang akses gampangnya ke pengobatan tradisional, misalnya akupunktur, akupresur, pijat refleksi, ya sudah pakai itu nggak apa-apa, sesuai dengan
situasi dan lingkungan yang ada. Kan orang kan punya aksesnya beda-beda kan. Nah sekarang begini, ketika seseorang menggeser aku kecil atau shifting dari aku kecil ke aku besar, artinya lalu bagaimana caranya? Nah kan gitu. Nah lalu rumusnya, ini rumus secara sufi ya, rumus yang barangkali termasuk kata-kata paling populer ya, aforisme paling populer di dunia sufi. Ada yang bilang ini hadis, ada yang bilang ini tidak hadis. Yang jelas maknanya benar. Kalau masalah apa ini termasuk hadis atau enggak ya kita serahkan ke ahlinya ya. Kan ada ahlinya, ada ahli muhadis, silahkan. Ada mengkritisi itu bukan mengkritisi maknanya. Jadi kalau ada ilmu kita perdebatannya di apa namanya ini sanadnya sampai ke Rasulullah apa tidak, itu ranahnya orang ahli muhadis ya. Tetapi yang kita bahas adalah maknanya. Nah, ada aforisme yang paling populer dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa memahami diri, maka dia akan memahami Tuhannya atau memahami Allah. Jadi kalau kami ingin mengakses aku besar, ya harus memahami diri, harus memahami aku kecil. Nah, gitu loh. Jadi memahami aku besar itu bukan objeknya aku besar gitu kan. Karena itu nggak objek kan. Bukan objek. Nggak, untuk kemarin juga sepertinya udah dibahas tentang doa Kanzul Ars untuk keheningan. Betul. Nah, itu makanya mengakses aku besar itu caranya ya berzikir. Salah satu ya kalau ibarat makanan menu lah Kak. Ya boleh pakai itu, boleh enggak. Jadi kalau kami pengen vitamin tertentu ya boleh pakai bahan ini, boleh pakai bahan itu. Nah, cuma kalau kebiasaan di kita atau yang populer doa Kanzul Ars itu populer untuk la ilaha illallah kan diri kita gitu. Jadi agar kita menyadari betul bahwa diri kita itu bukan Tuhan gitu. Yang Tuhan itu Allah. Gitu. Nah, itu yang makanya kemarin saya jeda, saya berikan doa Kanzul Ars. Mungkin teman-teman yang terlewat bisa melihat konten seminggu yang lalu, itu ada doa Kanzul Ars. Teman-teman bisa menghayati maknanya. Jadi yang paling penting bukan kata-katanya, tapi yang paling penting maknanya. Jadi mengakses aku besar ternyata balik lagi ke aku kecil. Iya kan? Kayak kita disuruh geser nih. Disuruh geser dari aku kecil ke aku besar. Ternyata untuk menyadari aku besar, karena aku besar itu bukan objek. Dia itu subjek mutlak. Nah, ini kata-kata saya pribadi ya. Subjek mutlak. Ini kata-kata saya pribadi. Mungkin teman-teman nggak pernah menemukan terminologi ini di tempat lain. Jadi aku besar itu subjek mutlak, nggak bisa jadi objek. Karena ketika kita misalnya kita anggap salah aku besar itu kan keilahian atau Allah lah ya. Ketika orang berpindah dari aku kecil menuju kepasrahan kepada Allah, maksudnya kan begitu, pindah dari aku kecil ke A besar kan maksudnya begitu. Itu kalau kita lalu seakan-akan kita mengenal Allah, kan ada yang mengenal kan? Iya kan? Nah coba ya ini kayak ilmu kalam sih Kak ya. Ilmu kalam. Ya ini harus berhati-hati. Jadi kalau saya berusaha mengenal Allah, misalnya ini ya, berusaha mengenal Allah sebagai objek. Berarti kan ada subjek yang berusaha mengenal, ada objek. Berarti ada dua Kak? Iya Kak? Iya ada dua. Berarti ada subjek, ada objek. Dan Allah kita jadikan objek. Itu kira-kira musyrik apa enggak? Ya, kira-kira itu sopan apa enggak gitu kan? Sudah lah, enggak usah sampai ke musyrik ke anu ya. Terlalu teologis enggak usah lah. Kita kayak etis saja, kayak etiknya. Ini kira-kira kalau saya menganalisis Allah atau ingin mengenal Allah dan saya sebagai subjeknya, itu kira-kira sopan apa enggak? Makanya saya sebut Allah itu subjek mutlak, enggak bisa dianalisis. Nah, sehingga di zikir la ilaha illallah itu saya ceritakan nggak di buku apa itu? Mas Fatih tolong carikan buku zikir la ilaha illallah. Nah, di buku zikir la ilaha illallah itu kemampuan intelektual paling tinggi itu la ilaha. Nggak bisa illallah. Intelektual ya. Jadi kemampuan intelektual, kecerdasan intelektual kita itu la ilaha, tidak ada Tuhan. Mentoknya di situ. Kita hanya bisa
Ya, di buku ini ya. Kita itu hanya bisa menyimpulkan bahwa tidak ada Tuhan. Intelektual kita itu sebenarnya. Baru setelah orang berzikir masuk ke ruang zikir, baru dia menemukan ilallahnya. Kecuali Allah. Jadi kecuali Allah itu karena kalau ini agak susah ya. Karena kalau di intelektual Kak, di kecerdasan kan objek. Ada objeknya. Kan Allah kita jadikan objeknya. Padahal nggak mungkin. Kita nggak mungkin nemuin Allah secara intelektual. Karena Allah bukan objek. Secara intelektual ya. Nah, ini secara intelektual. Secara logika. Ya, secara logika intelektual kita hanya mentok ke la ilaha. Illallahnya itu ketemu kalau kita zikir. Jadi la ilaha itu adalah puncak tertinggi intelektualitas. Illallah adalah natijah atau intisari dari zikir. Nah, jadi mikir sama zikir itu la ilaha illallah. Nah, kalau kita hanya la ilaha, kalau kita hanya mikir ketemunya la ilaha. Karena nggak mungkin kamu temuin Tuhan. Dengan pikiranmu di mana coba? Nah, kan pikiran itu butuh objek material. Ya, beda dengan padahal Tuhan itu tidak material. Jadi kalau kita ingin menemukan objek material dengan objek materialnya Tuhan atau Allah, ya nggak ketemu. Nah, di mana? Karena kalau setiap kita nemuin, kan masih ada kita kan. Berarti Allah kira-kira kan Allah itu muhit. Allah itu kan melimputi segala sesuatu kan. Nah, kalau saya masih melihat Allah di luar diri saya, berarti Allah kan nggak melimputi saya dong. Bukan Allah. Iya kan di sana. Nah, di sana makanya zikir la ilaha illallah itu pertama la ilaha illallah. Ya kalau di sini itu pertama la ilaha illallah dulu. Itu Allah seakan-akan masih kita rindukan. Lalu la ilaha illa anta itu di depan enggak? Tapi itu masih ada masih ada aku kecil yang mencari huwa. Masih ada ana yang mencari huwa. Ketika anta masih ada anak yang ngobrol sama anta. Masih dua kan? Nah, makanya puncaknya zikir itu puncaknya disebut la ilaha illa ana. Yang lihat nggak ada. Maksudnya yang mustamir yang mengaku melihat itu nggak ada dan itu nggak bisa intelektual. Karena intelektual selalu pusatnya adalah ego, ya kan? Iya kan, orang belajar itu pusatnya ego. Menganalisis kan ada sesuatu di luar sana, lalu kita analisis ya. Jadi Allah itu tidak bisa ditemukan sebagai objek karena Allah subjek mutlak. Subjek mutlak. Ya, bahkan kita ini begini-begini nih dari Allah semua ini. Jadi Allah ini sudah subjek sebenarnya. Lah kok mau jadikan objek? Coba ya, ini kalau ilmu, saya nggak tahu disebut ilmu apa ya. Misalnya psikologi bahasa. Ya, misalnya objek itu selalu lebih rendah daripada subjek. Ya, atau objek itu dipersepsi lebih rendah daripada subjek. Berarti kalau kamu ingin memahami Allah sebagai objek, itu sopan apa enggak? Tadi pertanyaannya itu. Maka di intelektual kita hanya bisa berkata tidak ada Tuhan. Secara intelektual. Nanti secara spiritual baru kita menemukan illallah. Nah, kalau la ilaha objektif Kak. Semua orang nggak bisa nemuin soalnya. Mau nemuin di mana nih? Nemuin di dalam gua. Nah, kalau Allah di dalam gua sana, di sana nggak ada Allah. Allah di langit. Kalau Allah di langit berarti di bumi nggak ada. Nggak ada Allah. Allah di bumi berarti di langit nggak ada bumi. Lah kan repot itu. Kalau sudah begitu. Makanya kesimpulan dari intelektualitas itu bukan Allah di sana, bukan Allah di sini, bukan Allah, tapi di mana-mana nggak ada Allah. Kesimpulan intelektual. Iya, nggak ketemu Allah itu la ilaha. Nah, baru ilallah itu kesimpulan ruhaniyah. Nah, jadi la ilaha itu tentang menjernihkan intelektual, ilallahu adalah tentang kemampuan ruhaniyah. Nah, itu sehingga ilallah itu tidak bisa kita akses melalui. Nah, sehingga tadi bagaimana cara mengenal Tuhan? Mengenal diri kan. Balik lagi ke diri, balik lagi ke anak, ke aku yang kecil sekarang. Karena kita nggak bisa mengenal Tuhan, objeknya ya. Yang bisa kita jadikan objek itu diri. Ya, yang bisa kita jadikan objek itu tubuh kita ini yang diri kita sendiri yang makin deket ini. Ya, kan gini.
Kalau kami belajar di 200 jam, kan ada ini, dunia itu ya, dunia yang paling jauh itu kan dunia luar. Lalu dekat adalah tubuh. Kita sering menganggap tubuh sebagai aku. Jebulnya enggak, atau ternyata tidak. Lalu di dalam tubuh ada pikiran. Kita anggap pikiran itu aku, ternyata tidak. Lalu masuk lagi, ternyata ada emosi. Ternyata emosi bukan aku juga. Masuk lagi. Terus jadi itu mencari aku itu dengan itu. Masuk ke dalam. Masuk ke sini, ya mencari aku kan di sini. Bukan mencarinya di luar. Maka perjalanan ruhaniyah itu berjalan ke dalam. Perjalanan intelektual berjalan keluar. Ya. Iya. Ya, kalau intelektual itu berjalan keluar, Kak. Mencari di luar. Objeknya di luar. Ahli biologi kalau mau pinter jangan lihat diri. Lihat bakteri, lihat virus, lihat parasit, lihat cacing, lihat apa daun-daun, lihat ya kan gitu. Itu ahli biologi kalau mau pinter. Ahli fisika kalau mau pinter lihat di luar. Pinter fisika maksudnya ya. Nah, hanya dengan melihat di luar, itu intelektual. Nah, perjalanan spiritual adalah perjalanan masuk ke diri ya. Pertama biasanya hijabnya, itu disebut hijab ya, hijab bukan hijab jilbab ini. Penghalang dinding. Iya, nggak tahu sekarang kok disebut hijab, dulu jilbab apa? Iya. Apa bedanya? Dulu saya waktu zaman sekolah dulu kan disebut pakai jilbab. Sekarang nggak tahu kok disebut hijab. Nah ini tapi itu soal lain ya. Nah ini ada hijab, hijabnya tubuh. Ternyata tubuh itu bukan aku, nanti dicari terus. Nah jadi nanti perjalanannya ke dalam. Nanti ketika orang sudah semakin ke dalam, itu dia akan menemukan dalam tanda petik. Makanya perjalanan ke dalam itu perjalanan zikir ya. Perjalanan zikir. Pertama memang tidak zikir, nggak apa-apa. Tapi nanti terus ke dalam makin zikir. Makin zikir. Ini kalau bahasa pewayangan Kak. Ini bahasa pewayangan ya. Itu ceritanya Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci itu dia itu seorang penjaga laut itu. Tapi yang sangat kecil. Dia itu dewa yang kecil. Mungkin cuma sekelingkingnya ini Bimo atau Werkudara. Yang terkenal apa ya? Werkudara itu bahasa Indonesianya yang terkenal. Ya Bima nih. Bima. Nah, Bima masuk ke telinganya Dewa Ruci. Nah, di dalam telinga Dewa Ruci ternyata ada alam semesta. Ada kecil. Nah, ada kecil lagi. Jadi nanti sebenarnya Kak, orang yang berzikir masuk ke dalam itu, dia bisa melihat hakikat semesta. Tapi jangan dimaknani melihat intelektual. Nanti keliru lagi. Memang selalu keliru nanti. Banyak paradoksnya. Jadi maksud saya hal semacam itu memang sebenarnya nggak bisa diceritakan Kak. Dilakoni dewe kok ngrasakno dewe. Sama saja kami kalau ingin tahu rasanya pahitnya kopi ya minum kopi. Pahitnya durian makan durian. Mau harus sendiri Kak, nggak bisa diwakili Mas Fatih. Teh coba kamu makan durian aku tak ngerasa gitu. Kan aneh. Nggak bisa. Ada durian pahit. Kami seneng durian ya? Nggak terlalu. Makanya saya ke Gunung Pati tawari sama bakul itu durian pahit. Ya saya nggak pernah ya. Saya nggak pernah ngerasain dan saya nggak terlalu suka durian pahit. Sukanya ya durian yang nggak pahit. Tapi ternyata ada. Nah maksud saya pengalaman itu nggak bisa diwakilkan. Perjalanan intelektual itu bisa diwakili ya. Kalau intelektual ya, misalnya gini, kami kepengen tahu jumlah jumlah hewan di hutan itu misalnya. Ada orang lain neliti kan kami bisa tahu kan. Bisa diwakili perjalanan itu. Pengetahuan itu bisa diwakilkan ke orang lain. Nanti terus kami tahu. Kami bisa misalnya log 10, log 3, 10 misalnya, matematika misalnya. Itu orang lain bisa nyariin ya. Terus kami sekian gitu. Oh 1 misalnya. Kami jadi tahu kan. Jadi kalau perjalanan intelektual bisa diwakilkan. Hasilnya bisa kami dapatkan dengan diwakili orang gitu. Itu perjalanan intelektual. Tapi kalau perjalanan batin nggak bisa. Harus dialami sendiri. Mengalami sendiri. Makanya perjalanan batin tidak bisa mewakili orang lain. Kami yang menjalani perjalanan batin, Mas Fatih yang berspiritual nggak bisa. Ya kalau barang siapa yang ingin mengalaminya ya alami sendiri.
Gurunya nggak bisa juga. Guru itu hanya menceritakan proses perjalanan, Kak. Guru itu hanya menceritakan proses perjalanan, tidak bisa menceritakan hasil perjalanan. Itu hati-hati ya. Jadi seorang mursyid itu sebenarnya ketika bercerita dengan muridnya, dia bercerita tentang perjalanannya. Proses perjalanan, bukan bercerita tentang substansinya. Allah itu begini loh. Wah, bukan. Perjalanan saya menemukan Allah itu begini, ini perjalanannya. Nah, tapi ketika sudah nganggo istilah menemukan itu paradok. Tapi memang mau nggak mau kan pakai kata-kata itu. Memang mau pakai kata apa? Kayaknya semua kata-kata nggak bisa mewakili. Ya betul, Pak. Semua kata-kata selalu salah. Ya, makanya kalau sudah belajar sufi, belajar spiritual itu siap-siap belajarnya paradoks. Nah, biasanya orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi tapi egonya kuat, menghadapi kayak gitu marah. Akhirnya mereka nggak kuat memang. Jadi perjalanan intelektual itu sering nggak kuat, ya. Itu karena paradoksnya banyak itu. Sehingga orang itu sering bingung karena orang itu kan senengnya instan. Biasanya juga suka yang pasti-pasti. Ya, suka yang pasti secara logika. Padahal nggak bisa. Nah, itu padahal nggak bisa. Disitulah sebenarnya uniknya ya. Jadi itu beda antara orang belajar fikih dengan belajar tasawuf. Beda. Belajar fikih ya belajar objek. Objeknya fikih kan teks ya. Fikih itu kan ada teksnya, ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ucapan para ulama, ada apa namanya, ada uruf itu kebiasaan gitu kan. Kebiasaan masyarakat yang semua itu dianalisis kan. Nah, makanya belajar fikih itu belajar pinter logika, terutama usul fikih. Kan belajar pinter logika. Beda dengan belajar tasawuf. Belajar tasawuf itu mengalami sendiri, tidak bisa diwakilkan. Tidak ada objeknya. Jangan itu tadi ya, jangan menganggap Allah itu objek. Sehingga mungkin kata-kata saya yang selalu saya ingin sampaikan, Allah, kita nggak mungkin menemukan Allah. Tapi Allah bisa menemukan kita, gitu ya. Tapi kalau kita menemukan Allah nggak bisa. Nanti kan seakan-akan Allah itu, wah, objek. Wah, Allah kok objek? Allah itu subjek mutlak. Makanya tadi saya sebut Allah itu sebenarnya subjek mutlak. Dia bukan objek sama sekali. Nggak bisa, sehingga kalau kita ingin mengenal Allah, jangan Allahnya dulu yang kita kenal, tetapi masuklah ke dalam. Mengenal diri. Mana arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Nah, inilah sebenarnya konsep-konsep kunci nanti yang akan kita bahas di C ya. Nah, di C nanti sehingga nanti teman-teman membaca ke belakang itu teman-teman paham. Ya. Ya, saya baca paragraf 1 atau 2 paragraf ya, Kak ya. Jika pergeseran paradigma adalah tentang melepaskan aku yang kecil, maka langkah berikutnya adalah memahami apa yang sesungguhnya kita cari. Filsafat jalan atau torik disarikan dalam suatu pernyataan kuno yang luar biasa. Barang siapa memahami dirinya, dia telah memahami sumber segala keberadaan. Nah, itu tadi man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya, tadi kalau bab sanadnya itu hadis atau makalah ulama, ya silahkan diperdebatkan. Kalau kita lihatnya maknanya. Ya, maknanya memang begitu. Ya, jadi memang karena Allah itu nggak bisa kita kenal secara logika. Yang bisa kita kenal ya diri. Yang bisa kita kenal yang deket kan. Kalau intelektual semakin jauh dia mengenal sesuatu makin pintar kan. Tapi kalau mengenal diri semakin dalam dia mengenal makin bijaksana. Bijaksana ya. Nah, yang luar biasa itu Kak. Kalau ada orang intelektualitasnya tinggi tetapi bijaksananya luar biasa. Oh, itu berarti kedalamnya kuat. Itu ibarat pohon ya, akarnya kuat dan daunnya rimbun, bunganya bermekaran, buahnya lezat. Paket lengkap. Oh, paket lengkap. Nah, makanya ya nanti kita itu ya belajar intelektual penting. Wong disuruh berpikir kita itu. Oh iya, makanya kan di dalam nasihat saya lupa apakah ini hadis atau tidak di dalam Nashaikhul Ibad, tafakkaru min ayatillah wala tafakkaru fillah. Jangan berpikir tentang berpikirlah tentang ayat-ayat Allah, jangan berpikir tentang Allah. Jadi nek mikir itu objek. Ada objeknya, nah Allah gak iso mbok pikir, isone dizikiri. Bisanya dizikirkan.
Ini bukanlah kutipan filosofis yang indah. Ini adalah peta jalan paling ringkas menuju kebebasan sejati dari masalah. Jadi kalau kita ingin bebas dari masalah ya, ingin bebas dari masalah, syaratnya berjalan ke dalam, bukan berjalan keluar. Bebas dari masalah ya. Bebas dari masalah gini. Secara intelektual manusia selalu bermasalah. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Selalu bermasalah. Coba ya, orang itu misalnya ada orang, kita nggak bisa bayangin nggak, secara intelektual ya, orang nggak punya masalah gitu. Paling bengong nggak dia? Iya kan? Bengong, lah ngapain coba? Nah itu. Nah, secara intelektual manusia selalu bermasalah. Secara ruhaniyah manusia selalu tidak bermasalah. Loh, balik ya? Ya. Secara intelektual manusia selalu bermasalah. Itu intelektual. Secara ruhaniyah manusia tidak mungkin bermasalah. Ya, jadi itu saya kira quote yang penting ya, yang kita pahami sehingga jangan sampai nanti teman-teman ketika pemecahan masalah cara sufi itu dimaknani memecahkan masalah seakan-akan masalah nggak ada secara intelektual. Nah coba kalau kamu hidup nggak punya masalah terus mau ngapain coba? Gini ya, semua orang tiap pagi atau kita urut ya dari orang Nyun Sewu yang memang dikehendaki Allah itu hidup di jalanan, punya masalah nggak ya? Ada. Nah, Pak RT, Bu RT punya masalah. Punya. Nah, Bu RW, Pak RW punya masalah. Bu Lurah, Pak Lurah punya masalah. Waktu sampai presiden tanya itu masalah itu sebenarnya. Ya, semua itu memang masalah itu artinya itu masalah itu sesuatu yang harus dijawab. Namanya mas'alatun. Oh. Masalah itu kan dari bahasa Arab, tau kan? Masalah. Masalah itu sesuatu yang perlu jawaban atau pertanyaan itu atau sesuatu yang ditanyakan. Dan di dalam hidup begitu. Dan sekarang aja misalnya nanti kan sebentar lagi misalnya wah lapar pengen makan loh, itu kan masalah kan? Masalah kan muncul dari keinginan dan keinginan nggak bisa tidak karena keinginan itu sebenarnya adalah tiupan rahmannya Allah. Nah, saya kemarin entah dengan siapa, dengan Mas Jair atau dengan siapa saya sampaikan Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa biji jagung punya keinginan. Dia ingin tumbuh bertunas. Ketika dia sudah bertunas, muncul keinginan untuk berdaun, untuk berbatang. Ketika dia sudah berbatang dan berdaun, punya keinginan untuk berbunga. Ketika dia sudah berbunga, muncul keinginan untuk berbuah. Ketika dia sudah berbuah, punya keinginan untuk kembali ke balik lagi. Kan dia nanti menua. Misalnya jagung dibiarin ya, kayak nggak dimakan misalnya. Dia nanti menua, akan rontok ininya semuanya, lalu masuk ke bumi lagi, tumbuh lagi, terus begitu. Nah itulah cara dunia untuk tumbuh, cara dunia untuk untuk berjalan. Roda dunia kalau nggak ada keinginan, roda dunia berhenti. Maka karena Allah itu Sang Maha Pencipta, maka roda dunia akan terus berjalan. Sehingga saya menyebut bahwa keinginan itu sebenarnya adalah rahman, tiupan rahmannya Allah. Karena Allah ingin menunjukkan dirinya kepada semesta. Sehingga semua itu nanti berkeinginan. Nah ketika keinginan muncul, itulah masalah. Kalau orang nggak ingin kan nggak masalah. Atau kalau ekstrimnya begini. Di penyakit jiwa itu ada namanya stupor kan? Stupor. Jadi tanda orang sakit jiwa itu stupor. Stupor itu orangnya mematung begini. Bisa 3 hari loh Kak. Gini dok ya. Oh. Belum pernah lihat ya? Belum. Nah, dulu saya atau praktek sering lihat orang stupor. Stupor itu cuma gini, diam gini, menteleng gini dok. Gini kan nggak bisa, cuma gini. Nah, itu mandek. Mandek itu bisa 24 jam. Wow, itu tukang meditasi aja kalah. Nah, meditasi itu mungkin 1 jam 2 jam aja sudah lama. Dia nggak itu gini. Nah. Dan nggak punya keinginan, makan ya nggak ingin, ya apa hidup kayak gitu kan enggak. Artinya masalah ya saya ingin kembali, masalah secara intelektual selalu ada. Secara intelektual, secara fisik, secara material manusia selalu bermasalah. Secara ruhani manusia tidak pernah bermasalah. Ya saya kira gitu kami untuk hari ini, terima kasih. Terima kasih Abang untuk quote-nya tadi ya. Jadi kalau secara itu kita punya masalah, cuma secara rohani tidak mungkin bermasalah. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan menyampaikan lebih lanjut lagi terkait informasi webinar panduan praktik zikir la ilaha illallah. Oke, untuk pendaftarannya itu bisa
mulai dari tanggal 16 Januari sampai 31 Januari. Untuk mengikuti webinarnya saja membayar Rp35.000. Untuk mendapatkan paket lengkapnya yang berisi webinar, buku, serta audionya itu membayar Rp175.000. Lalu mulai dari tanggal 1 Februari sampai 7 Februari untuk mengikuti webinarnya saja membayar senilai Rp50.000. Lalu untuk mendapatkan webinar serta bukunya yang dimana audionya juga udah mengikutinya itu membayar senilai Rp200.000. Untuk semua teman-teman yang mengikuti webinar itu mendapatkan e-sertifikat. Oke. Jika teman-teman tertarik untuk mengikuti event ini, event webinar panduan praktik zikir la ilaha illallah, bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia atau mungkin komentar di YouTube ini, di kolom komentar sesi ini nanti akan diarahkan untuk menghubungi admin Tasawuf Indonesia. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kita semakin bahagia. Kita akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.